كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena memang tidak ada seorang hamba yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mereka inginkan tidak lain tidak bukan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar tersebut adalah ketika kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang penuh dengan keindahan, kota yang penuh dengan keberkahan, kota yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Madinah adalah thayyibah. Thayyibah itu artinya adalah kebaikan, karena memang semua yang datang ke kota Madinah yang mereka inginkan adalah kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kota Madinah tidak akan pernah dimasuki oleh dua hal yang paling berbahaya. Yang pertama, tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal, dan yang kedua, tidak akan pernah dimasuki oleh penyakit ta'un. Kenapa demikian? Karena nama Madinah adalah thayyibah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah ini adalah kota sarangnya penyakit yang dulu disebut dengan Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat seluruh wabah penyakit yang ada di kota Madinah kemudian dipindahkan ke tempat yang lainnya. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka banyak sahabat-sahabat Nabi yang sakit, dan sakitnya bukan sembarangan sakit, betul-betul sakit yang sangat menyusahkan mereka. Kenapa? Karena memang Madinah di awalnya disebut dengan Yathrib, yang mana di situ merupakan tempat penyakit, wabah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Madinah menjadi thayyibah. Kemudian ikhwatul Islam, selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, yang kita jadikan pedoman, patokan, uswah dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sebelum kita memulai pembahasan yang akan kita lanjutkan, kami mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak kita, menjaga masker untuk senantiasa kita pakai, karena bagaimanapun ini merupakan di antara salah satu aturan yang telah disebutkan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW. Jadi kami mohon maaf untuk kita sama-sama menjaga jarak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita bersama. Ikhwatul Islam, di antara salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan mengingatkan kepada kita bersama bahwa masalah manfaat dan mudarat semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menggantungkan semua harapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Allah hanya ingin hamba itu bergantung kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Allah menginginkan seorang hamba betul-betul menjadikan hati mereka itu terpaut dan tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan dari kita bersama. Dan wajar Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang demikian dari kita, karena kita statusnya sebagai seorang hamba. Kita tidak lebih status kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terutama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada mereka semua, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa engkau tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi sendiri saja manusia yang paling mulia secara mutlak. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuk dirinya. Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengetahui yang demikian. Kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk yang langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung ke Sidratul Muntaha adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang disebut dengan Al-Amin tidak bisa melakukan yang demikian. Saking mulianya kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul manusia yang paling mulia. Kita semua tahu itu. Namun kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut juga diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi kita? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada orang-orang yang mengikuti dirimu, qul innama ana basyarum. Sesungguhnya aku adalah manusia. Mithlukum, manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya. Hanya saja kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah wahyu. Dan itu adalah di antara kelebihan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah wa Rasuluh. Kita semua berkeyakinan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi adalah hamba Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Nabi makhluk manusia sama dengan kita. Namun Nabi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita sebutkan ayat yang sangat berharga ini atau ayat yang sangat indah ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatku bahwa aku tidak memiliki manfaat ataupun mudarat, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di ikhwatal Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, terutama dari kisah yang akan kita sebutkan, atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita akan bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, wa la yastati'una lahu nasra. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya betul-betul meminta, berharap, berubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada siapa saja. Meminta apa saja, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan atau menyebutkan dan menegaskan kepada kita bersama untuk betul-betul hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan mereka-mereka yang dijadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki apa saja selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang memberikan kepada kita semuanya. Kepada Allah kita bermunajat, kepada Allah kita bersimpuh, kepada Allah kita bermohon, kepada Allah kita beristi'anah, kepada Allah kita beristighatsah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya semua yang diibadati atau yang diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak bisa memiliki sedikit pun walaupun sebesar qitmir. Qitmir itu artinya, pernah kita jelaskan, qitmir itu artinya adalah yaitu biji kurma. Kemudian di dalam biji kurma itu ada sedikit kulit yang tipis. Kita buka kurma, kemudian ada bijinya. Di dalam bijinya itu atau di luar bijinya itu ada kulit yang tipis sekali. Itu artinya qitmir. Ma yamlikuna min qitmir.
semua yang diminta, yang diharap selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Semuanya tidak ada memiliki kekuasaan sedikit pun. Siapa saja. Kemudian ikhwatal Islam, sekarang kita akan sebutkan terutama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kepada kita tentang Ghazwat Uhud atau peperangan Uhud, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Bahkan di sana ada teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui, untuk mengetahui sedikit tentang sejarah peperangan Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terbesar, yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal, yaitu minggu pertama bulan Syawal, sekitar pada tanggal 6 Syawal, terjadi pada hari Sabtu. Dan alhamdulillah Uhud, kita tahu semuanya di mana Uhud, yaitu posisinya di belakang kita, sekitar 3 kilo dari Masjid Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah sekarang diberikan kemudahan bagi mereka yang ingin berziarah, langsung lurus ke belakang sampai mereka di Uhud. Dan Uhud ini merupakan di antara bukit atau di antara gunung yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW. Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud itu adalah bukit yang kita cinta kepadanya dan dia cinta kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan Uhud, bahwa Uhud tersebut adalah bukit yang kita cinta kepada Uhud tersebut, dan Uhud pun cinta kepada kita, kata Rasulullah SAW. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama, Uhud itu adalah di antara bukit yang ada di dalam surga. Bukit Uhud adalah bukit di antara yang ada di dalam surga, yang mana memang dianjurkan bagi kita yang datang ke kota Madinah untuk berziarah ke Uhud, baik itu syuhadanya, kemudian melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di sana. Ikhwatul Islam, Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Uhud terjadi pada bulan Syawal, atau peperangan Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah pada hari Sabtu. Peperangan Uhud adalah peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal pada hari Sabtu, di mana penyebabnya adalah orang-orang musyrikun. Mereka tentunya ingin membalas dendam kepada Rasulullah SAW, terutama ayah-ayah mereka ketika terbunuh di medan perang di perang Badar. Seperti misalnya Umayyah, seperti misalnya Safwan bin Ikrimah, Umayyah bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal misalnya. Semua itu ayahnya terbunuh di perang Badar. Kemudian akhirnya mereka berkumpul ingin membalaskan dendam mereka atas orang tua mereka yang mati di perang Badar. Kemudian mereka akhirnya mengumpulkan kekuatan dan datang ke kota Madinah dengan pasukan lebih daripada 3.000 pasukan. Kemudian ikhwatul Islam, pada hari Jumat, setelah sholat Jumat, Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa orang-orang musyrikun akan datang ke kota Madinah. Setelah sholat Jumat tersebut, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu orang-orang musyrikun di dalam Madinah, atau kita keluar supaya mereka tidak menyerbu kota Madinah? Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan kita tahu, orang-orang muhajirun, tidaklah mereka disebut dengan muhajir, hijrah, kecuali mereka hijrah dengan jiwa, anggota badannya, hartanya, semuanya. Begitu juga dengan orang-orang Ansar, tidaklah mereka disebut dengan Ansar, kecuali mereka betul-betul tidak akan pernah meninggalkan Nabi sedikit pun. Sehingga ketika Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah hampir datang memasuki kota Madinah, maka Nabi ingin bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan semangat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat yang sangat kuat, dengan keimanan yang sangat teguh, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita adalah orang yang tidak takut mati, kita umat Islam. Allah memberikan kepada kami hidayah melalui dirimu. Apapun yang kamu perintahkan kepada kami, maka kami akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami akan dengar, kami akan patuhi. Dan tentunya kita tidak akan pernah takut menghadapi orang-orang musyrikun ya Rasulullah, berapapun jumlah mereka. Kemudian setelah itu para sahabat mengatakan, mari kita keluar, kita sambut mereka ya Rasulullah. Maknanya apa? Mereka tidak ingin berperang di dalam kota Madinah, namun mereka ingin menunggu orang-orang musyrikin di luar Madinah.
Kemudian akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kamarnya, masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW langsung memakai baju perang. Kemudian ketika Nabi memakai baju perang, para sahabat belum bersiap-siap karena mereka menyangka Nabi SAW masuk ke kamarnya, masuk ke rumahnya untuk melakukan sesuatu. Ternyata Nabi SAW langsung memakai baju perang, dan ketika Nabi memakai baju perang, maka tidak ada yang dilakukan oleh para sahabat kecuali mengikuti persiapan, melakukan persiapan bersama Nabi SAW. Dan dari sini Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang nabi apabila mereka sudah memakai baju perang, tidak pantas bagi mereka untuk menanggalkannya. Maknanya apa? Pantang mundur. Kalau sudah memakai baju perang, berarti kita harus maju. Kata Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Kemudian akhirnya mereka bersiap-siap setelah sholat Jumat, keluar dari kota Madinah menuju Uhud yang jaraknya tidak terlalu jauh sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian mulailah Rasulullah SAW keluar setelah Jumat tersebut. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menuju Uhud. Kemudian ketika hampir sampai di Uhud, kita mengetahui orang-orang munafikun, mereka yang hanya beriman kepada Nabi SAW dengan lisannya, tanpa beriman kepada Nabi dengan hatinya. Mereka mengingkari, bahkan mereka membuatkan kaum muslimin atau melakukan kaum muslimin memberikan kepada mereka posisi yang lemah atau ingin menggentarkan jiwa kaum muslimin. Kita tahu di dalam perang Uhud, pertama kali jumlah para sahabat 1.000 orang. Namun setelah itu orang-orang munafikun, mereka menyebarkan isu yang bukan-bukan, mereka menyebarkan isu yang tidak baik, sehingga akhirnya 300 di antara mereka keluar dari peperangan Uhud tersebut, yang tersisa bersama Rasulullah SAW sekitar 700 orang saja. Kemudian bukan sampai di situ saja ikhwatul Islam. Orang-orang munafikun, mereka mengganggu Nabi SAW dengan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan. Padahal mereka bersama Nabi di kota Madinah. Kemudian mereka mengganggu Nabi SAW, dan di antara salah satu cara mereka mengganggu Nabi SAW, mereka menggali parit-parit kecil yang ada di Uhud. Mereka menggali parit-parit kecil yang ada di Uhud, sehingga nanti kita jelaskan ketika Nabi SAW sedang berperang bersama orang-orang musyrikun, maka Nabi terjatuh ke dalam sebuah lubang. Lubang ini siapa yang melakukannya dan siapa yang menggalinya? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang musyrikun. Begitulah gangguan orang-orang. Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang munafikun. Begitulah gangguan orang-orang munafikun kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya. Betul-betul mereka menyakiti hati Rasulullah SAW, sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memberikan label kepada orang-orang munafikun tersebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik betul-betul berada di kerak-kerak api neraka. Kenapa? Gangguan mereka kepada Rasulullah SAW yang sangat berbahaya. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya para sahabat atau Nabi SAW sampai di Uhud bersama para sahabatnya di sore Jumat tersebut. Mereka bermalam di sana. Kemudian pada pagi harinya maka terjadilah yang kita sebut dengan peperangan Uhud. Kita mengetahui peperangan Uhud itu Rasulullah SAW sudah mengatur strategi yang begitu indah. Rasulullah SAW meletakkan 50 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah di sebuah bukit yang bernama Bukit Rumah, yang alhamdulillah bisa kita saksikan sampai sekarang. Disebut dengan Bukit Rumah, yaitu tempat para sahabat memanah. Kalau bahasa kitanya, itu ibarat sniper yang diposisikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu, kita ingin mencontohkan dan ingin memberikan gambaran Bukit Uhud. Rasulullah SAW menjadikan bukit itu sebagai tempat pelarian atau sebagai benteng atau sebagai tameng. Jadi di belakang Nabi SAW dan para sahabatnya itu adalah bukit. Kemudian di samping bukit Uhud tersebut ada lagi Jabal Rumah, dan di sini ada kemungkinan bagi orang-orang musyrikin untuk menghadapi Nabi SAW atau untuk memukul dan menghancurkan Nabi SAW dari belakang. Sehingga Rasulullah SAW sengaja meletakkan
ahli panah yang dipimpin oleh Abdullah tersebut sebanyak 50 orang. Kemudian ikhwatal Islam, terjadilah peperangan dan kita mengetahui di awal peperangan Uhud Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ketahuilah, tidaklah ketika kita mengkhilafi perintah Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala contohkan ketika terjadi perang Uhud. Di perang Uhud, ketika kaum muslimin mereka tidak mematuhi aturan Rasulullah SAW, namun bagaimanapun mereka adalah sahabat. Mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Namun ini adalah pelajaran bagi kita bersama. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang yang ada di bukit tersebut, jangan pernah kalian meninggalkan bukit sedikit pun. Jangan kalian pernah meninggalkan bukit sedikit pun. Kami menang atau kami kalah, bahkan kalau seandainya burung-burung sudah memakan jasad kami, jangan kalian tinggalkan bukit ini, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW betul-betul berpesan kepada para sahabatnya, menang kami, kalah kami, jangan kalian tinggalkan bukit ini. Namun itu adalah fitnah dunia. Ketika kaum muslimin diberikan kemenangan di awal peperangan, maka orang-orang yang ada di rumah ini tergiur melihat harta rampasan. Kemudian akhirnya mereka turun. Ketika mereka turun, maka pemimpin mereka yang bernama Abdullah kembali mengingatkan, wahai kalian sahabat Nabi SAW, ingat pesan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan jangan turun, jangan tinggalkan bukit ini. Namun akhirnya mereka tidak mendengarkan para sahabat radhiyallahu taala apa yang disebutkan oleh pemimpinnya. Mereka ikut mengambil harta rampasan, dan di saat itulah Khalid ibn Walid melihat kesempatan, kemudian berputar memacu pasukannya bersama 200 orang yang memakai kuda datang dari belakang, sehingga kaum muslimin akhirnya terjepit dari belakang Khalid ibn Walid bersama pasukannya, dan dari depan orang-orang musyrikin yang berjalan kaki. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang terbesar kepada kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal Islam, kita mengetahui di dalam peperangan Rasulullah SAW tidak pernah ada yang namanya membunuh. Rasulullah SAW tidak pernah membunuh. Rasulullah SAW betul ikut dalam peperangan. Namun Rasulullah SAW hanya memberikan irsyad, karena memang Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Dalam peperangan sekalipun, Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat senjata. Dan ini harus kita ketahui. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat senjata dan tidak pernah membunuh orang. Karena tujuan Rasulullah SAW diutus adalah menginginkan agar manusia mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, di mana Khalid ibn Walid sudah mengepung kaum muslimin dari belakang, dari depan, kaum muslimin tidak bisa lagi lari. Rasulullah SAW terjebak ke dalam lubang yang tadi digali oleh orang-orang munafikun. Sehingga ketika Rasulullah SAW ada di sana, maka kesempatan besar bagi orang-orang musyrikun untuk membunuh Rasulullah SAW, karena memang cita-cita mereka adalah balas dendam kepada Rasulullah SAW. Kita mengetahui perang Uhud adalah keinginan kaum musyrikin ingin membalaskan dendam keluarga mereka yang mati di perang Badar. Bahkan ketika mereka melakukan perjalanan, saking sakit hatinya mereka kepada Nabi SAW. Ketika orang-orang musyrikun melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah untuk berperang melawan Nabi SAW, sampai mereka di sebuah tempat yang bernama Abwa. Dan kita tahu Abwa itu adalah tempat di mana ibunda Nabi dikuburkan. Ketika sampai di Abwa, saking sakit hatinya orang-orang musyrikun kepada Nabi SAW, mereka ingin membongkar jasad baginda atau jasad ibunda Rasulullah SAW. Saking sakit hatinya mereka kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam parit tersebut, maka ada salah seorang yang bernama Utsbah bin Abi Waqqas. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut karena apabila sudah masuk ke dalam lubang, susah untuk bergerak. Rasulullah SAW sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW tidak pernah membunuh. Bukan berarti Rasulullah SAW lemah. Rasulullah itu adalah orang yang paling kuat. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala? Kekuatan Rasulullah SAW dibandingkan dengan manusia biasa atau dibandingkan dengan kita, yaitu sampai melebihi 30 sampai 40 kekuatan manusia biasa. Jadi Rasulullah itu bukan lemah.
Bahkan Umar yang kita ketahui sangat kuat, sahabat yang paling kuat. Bahkan kalau seandainya dia naik kuda, kakinya itu sampai ke tanah, tinggi, kuat, besar. Namun kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Bukan berarti Rasul lemah, tidak. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang, santun, rahmatan lil alamin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya ketika Nabi SAW masuk terjerumus ke dalam lubang tersebut, maka datang salah seorang musyrikun. Dia ingin membunuh Nabi SAW, ingin melemparkan tombaknya ke sana. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia ingin mendekat? Di saat itulah baru Rasulullah SAW mengambil sebuah tombak. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan tombak itu sebagai tameng bagi dirinya. Kemudian tombak ini mengenai sedikit, melukai sedikit orang Quraisy yang tadi ingin membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membunuh. Rasulullah SAW hanya ingin menyelamatkan dirinya, dan itu pun hanya melukai sedikit saja. Namun bagaimanapun, kalau Rasulullah sudah melukai, maka akhirnya orang Quraisy yang tadi ingin membunuh Rasulullah SAW, dia mengatakan, jangankan luka ini, kalau seandainya Rasulullah atau Muhammad meludah saja, maka bisa dengan ludah tersebut akan mewafatkan atau mematikan diriku. Karena orang Quraisy yang tadi hendak membunuh Rasulullah SAW, yang akhirnya dia mati karena tebasan tombak dari Rasulullah SAW di dalam perang Uhud tersebut. Kemudian ikhwatal Islam, ketika Rasulullah SAW terjebak, maka di saat itulah para sahabat datang ingin membela Rasulullah SAW. Datang Talha, datang para sahabat yang lainnya, mereka membentengi Rasulullah SAW. Mereka ingin membantu Rasulullah SAW, yang mana pada saat itulah Rasulullah SAW patah giginya. Di saat perang itulah Rasulullah SAW patah giginya, masuk besi ke dalam pipinya. Perjuangan yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW hanya ingin berdakwah kepada kaumnya, itu yang didapatkan oleh kaumnya. Ketika terjadi kejadian seperti ini, musibah yang ditimpa oleh Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah SAW? An Anas qal, syujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dicelakai, masuk besi ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sebagai manusia, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajalla. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam posisi yang betul-betul sangat menegangkan, posisi yang betul-betul parah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang sangat berat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum mereka akan beruntung, mereka akan selamat kalau seandainya mereka menyakiti nabinya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan yang sangat sulit tersebut, keadaan yang sangat mencungkam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat tersebut. Kemudian setelah Nabi mengatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Fanazalat laisa laka minal amri syai'un." Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, sesungguhnya perkara ini bukan kembalinya kepadamu. Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kaumnya. Ketika mereka menerima hidayah atau mendapatkan hidayah Islam, maka kita bersyukur, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, maka tidak ada pilihan bagi Nabi SAW kecuali berdoa kepada Allah dengan kebaikan. Makanya Allah menyebutkan, "Ma'alaika illal balagh." Tugas kamu wahai Muhammad SAW adalah menyampaikan risalah. Mereka terima, mereka tidak diterima, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Nabi mengucapkan kalimat tersebut, "Laisa laka minal amri syai'." Masalah hidayah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain,
yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min al-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr Allahumma la'an fulanan wa fulana ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu laisa laka min al-amri syai'. Dalam riwayat yang lain, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan, diterima, tidak diterima, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking besarnya permusuhan orang-orang musyrikun, saking dahsyatnya kezaliman yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan lemah lembut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan berbagai macam cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hartanya, dengan semuanya. Namun mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memusuhi Nabi, mereka mengganggu Nabi, bahkan mereka pun menghancurkan dan menyakiti anak-anak dan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui di antara salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang mana mereka belum masuk Islam, yaitu bukan hanya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka juga menyakiti putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 orang putri, memiliki 3 orang putra. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 orang putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dan semua mereka meninggal di kala mereka masih kecil. Sedangkan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bernama Zainab, yang kedua bernama Ruqayyah, yang ketiga bernama Ummu Kulsum, dan yang keempat bernama Fatimah radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Itu adalah putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika mereka masih kecil. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan yang terakhir Ibrahim yang dikuburkan di Baqi' berumur 7 tahun. Kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya juga meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu mereka yang meninggal ketika mereka masih gadis, namanya adalah Zainab radhiyallahu taala anha, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu yang menyebabkan Zainab ini meninggal adalah rasa sakit yang diderita. Apa rasa sakitnya? Ketika dia ingin hijrah ke kota Madinah, maka dia disakiti oleh orang-orang musyrikun. Ditusuk ontanya sehingga onta tersebut bergerak. Dengan gerakan unta tersebut, maka Zainab jatuh. Ketika jatuh, maka patah salah satu tulangnya. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Zainab binti Rasulullah SAW meninggal, karena gangguan orang-orang musyrikun kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada Zainab sebelum dia hijrah, karena Zainab ini hijrah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyakiti Zainab, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan kata-kata sambil mengatakan kepada Zainab, "Wahai Zainab, gara-gara ayah kamu kami semuanya seperti ini." Jadi yang terzalimi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, keluarga Nabi pun ikut terzalimi, ikut tersakiti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian demikian, maka Rasul pun melakukan salat sunat qunut setiap subuh, disebut dengan qunut nawazil. Qunut nawazil itu yaitu mendoakan orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min al-ruku'i fi rak'atil akhirah, bahwa sesungguhnya Nabi senantiasa mengangkat tangannya. Di dalam riwayat yang lain, yaitu selama 1 bulan Nabi melakukan qunut nawazil. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ruku', Nabi mengangkat tangannya pada rakaat terakhir dalam salat fajar sambil mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Siapa mereka yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Yaitu orang-orang yang betul-betul permusuhan mereka dengan Islam sangat berat dan sangat dahsyat. Kemudian dengan mengatakan atau melihat demikian, ketika Rasulullah SAW melakukan yang demikian, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, sesungguhnya urusan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menerima, alhamdulillah. Ketika mereka tidak menerima,
maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, siapa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fi riwayat yad'u ala Safwan bin Umayyah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah untuk menghancurkan yang namanya Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan bin Umayyah? Kita tahu Umayyah adalah majikannya Bilal. Umayyah adalah majikannya Bilal. Kemudian dia ikut dalam peperangan Badar, yang mana pada akhirnya dia tewas, dia mati di peperangan Badar tersebut dan dibunuh oleh Bilal itu sendiri. Sehingga anaknya Safwan ini betul-betul melakukan permusuhan. Dia ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian siapa lagi? Suhail bin Amr. Suhail ini tidak terlalu parah sebagaimana parahnya Safwan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Harith bin Hisham. Rasulullah SAW mendoakan tiga orang ini. Allahumma al'an. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, kemudian Al-Harith bin Hisham. Ketika Rasulullah SAW mendoakan tiga orang ini, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, semua urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa masalah hidayah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah, yang menahan hidayah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah SAW hanya menyampaikan semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, apa yang terjadi? Kita lihat Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Begitu juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Orang yang betul-betul kuat permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka menjadi komandan di dalam pasukan kaum muslimin. Mereka berjihad bersama kaum muslimin yang lainnya. Begitu juga dengan Suhail, begitu juga dengan Harith. Tiga orang yang tadi didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah melaknatnya, ternyata Allah berikan kepada mereka hidayah. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam dan mereka menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Laisa laka minal amri syai'. Karena masalah hidayah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Ketika kita melihat ada orang yang mungkin melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tidak boleh kita doakan keburukan bagi orang tersebut. Karena kita tidak tahu siapa yang paling baik antara kita dengan mereka. Kita tidak tahu. Itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang dua orang Bani Israel. Yang ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Dua orang Bani Israel ini, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini berteman dengan ahli maksiat ini, maknanya mereka temanan, mereka tetanggaan. Kemudian yang ahli ibadah ini senantiasa memberikan nasihat kepada temannya, ayo kita beribadah, ayo kita beribadah kepada Allah, ayo kita beribadah kepada Allah. Yang ahli maksiat ini, dia tidak mau. Dia senantiasa melakukan maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya, ketika orang yang ahli ibadah ini sudah mulai kesal, sampai dia mengatakan, wallah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dirimu. Kata ahli ibadah, karena sudah kesal kepada temannya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berdua meninggal. Dan ini kisah orang-orang sebelum kita, kisah tentang Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka berdua. Kemudian mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, wahai fulan, kamu yang rajin ibadah, kenapa kamu berani bersumpah demi Allah kalau Allah tidak memaafkan fulan dan fulan? Karena yang memberikan ampunan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya bisa menyebutkan ini kebaikan, ini bukan suatu kebaikan. Kita hanya menyampaikan, sedangkan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah tersebut, ya fulan, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas nama diriku bahwa aku tidak mengampunkan orang ini? Maknanya apa? Mudah bagi Allah untuk mengampunkan seseorang. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang tadi rajin beribadah, karena dia ujub, karena dia sombong, karena dia mengatakan dia adalah rajin ibadah. Karena sebagaimana yang sering kita sebutkan, orang yang baik tidak pernah mengatakan dirinya baik. Orang saleh tidak pernah mengatakan dirinya orang saleh. Semua kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan. Semua kita
kita merasa diri kita penuh dengan dosa dan maksiat, itu kita. Makanya tidak ada orang saleh mengatakan saya ini orang saleh. Tidak ada orang baik yang ahli ibadah dia mengatakan saya ini ahli ibadah, saya ini ahli ketaatan. Tidak ada. Semua kita merasa diri kita ini penuh dengan dosa. Semua kita merasa diri kita ini penuh dengan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tabiat manusia yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsinya. Ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunub fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sesungguhnya di antara tabiat kalian adalah melakukan dosa siang dan malam. Dan aku yang mengampunkan dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka sering-seringlah kalian minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan kalian. Maknanya apa? Tidak ada orang baik yang mengatakan dirinya baik. Tidak ada orang saleh mengatakan dirinya saleh. Tidak ada seorang wali mengatakan dirinya sebagai seorang wali. Tidak ada. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang tadi rajin beribadah, bahkan dia bersumpah atas nama Allah tidak akan mengampunkan orang yang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertanya lagi kepada yang tadi ahli maksiat, kita tidak tahu. Bisa jadi orang tersebut secara zahir mereka ahli maksiat, namun kita tidak tahu apa kebaikan yang sedang mereka lakukan. Apa kebaikan yang mereka lakukan bisa jadi secara sembunyi-sembunyi. Bisa jadi sedekah yang mereka berikan, bisa jadi mereka membantu anak yatim dalam keadaan sembunyi, bisa jadi mereka membeli mushaf, bisa jadi mereka melakukan kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita tidak tahu tentang rahasia manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang kedua, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa ikhwatul Islam? Hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan, tidak boleh mengklaim kamu ahli neraka, kamu ahli maksiat, kamu ahli ini, kamu ahli itu, tidak boleh. Tugas kita ma'alaika illa al-balagh. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka kita tetap senantiasa menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin sambil mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah, dari ayat ini juga atau dari hadis ini juga kita melihat bagaimana keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, berapa keluarga Nabi yang beriman bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat jumlah mereka 10 orang. Dalam riwayat yang lain 12 orang. Dalam riwayat yang lain 13 orang. Dan yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan menjadi Rasul hanya 4 orang saja. 2 diantaranya ikut kepada Rasulullah SAW dan 2 diantaranya tidak ikut kepada Rasulullah SAW. Siapa mereka? Yang ikut bersama Nabi SAW. Yang pertama adalah Al-Abbas, paman Nabi SAW. Dan yang kedua adalah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Kemudian ada lagi paman Nabi yang lainnya. Siapa mereka? Yang pertama Abu Lahab dan yang kedua adalah Abu Thalib. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hidayah belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam sebuah surat yang bernama Suratul Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Maknanya apa? Rasul hanya menyampaikan, sedangkan urusan hidayah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, hadis yang berikutnya, dan ini merupakan hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menurunkan sebuah firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, hendaklah kamu memulai berdakwah pertama kali adalah kepada karib kerabatmu, kepada keluargamu, kepada orang-orang yang terdekat dari dirimu, atau yang disebut dengan rahim. Rahim itu, atau yang kita kenal dengan kalimat silaturahim. Rahim itu ada 5. Yang pertama adalah ayah kita
dan saudara-saudari ayah kita. Di sini ada 3 ayah kita, kemudian saudara-saudari ayah kita. Kemudian ibu kita, saudara-saudari ibu kita. Kemudian yang terakhir adalah saudara-saudari kita, baik dari jalur ayah dan ibu, atau dari jalur ayah saja, atau dari jalur ibu saja. Itu semua disebut dengan rahim. Itu disebut dengan ashiratakal aqrabin, yaitu keluarga-keluarga kita yang terdekat. Itu disebut dengan rahim. Di luar daripada itu, tidak disebut dengan rahim, itu disebut dengan ukhuwah. Misalnya ketika kita melakukan perkumpulan dengan teman-teman kita, ingin menyambung tali silaturahim, tidak boleh kita mengucapkan menyambung tali silaturahim, tapi kita mengucapkan menyambung tali silatul ukhuwah. Karena mereka bukan rahim kita. Rahim kita sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Jadi berbeda menyambung tali silaturahim dengan kalimat berbeda atau kalimat menyambung tali silatul ukhuwah. Tali silatul ukhuwah selain yang tadi kita sebutkan. Makanya ketika kita ada perkumpulan dengan teman-teman kita, teman sekelas, teman kawan-kawan kita, teman umroh, misalnya teman haji misalnya, maka itu disebut dengan ukhuwah. Itu menyambung tali silatul ukhuwah. Sedangkan mereka yang ada nasabnya, karib kerabatnya, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita, saudara-saudari kita, paman kita, bibi kita, dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, maka itu baru disebut dengan rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikan peringatan atau dakwahkan yang pertama kali kamu harus berdakwah adalah kepada keluargamu. Sehingga ketika ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke sebuah bukit yang bernama Bukit Safa. Bukit Safa tempat kita melakukan sa'i atau memulai pertama kali melakukan sa'i. Disebut dengan Safa. Di sanalah Rasulullah SAW berdiri. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdiri, maka Rasulullah SAW mulai memanggil satu-satu keluarga Nabi SAW. Rasulullah SAW memanggil putra-putrinya. Rasulullah SAW memanggil pamannya. Rasulullah SAW memanggil karib kerabatnya. Kemudian baru Rasulullah SAW memanggil kabilahnya. Sehingga di sini sebuah kejadian yang senantiasa kita dengar ketika Abu Lahab datang melihat seruan Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka untuk menjaga diri mereka dari anak api neraka atau menjaga diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lahab mengatakan, "Ya Muhammad, alihada jama'tana? Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Tabban lak. Celakalah kamu." Kata Abu Lahab kepada anak saudaranya atau kepada anaknya sendiri, karena dia adalah paman Rasulullah SAW. Sehingga mulai ketika dia mengucapkan kecelakaan kepada Rasulullah SAW, maka Allah pun menurunkan pada saat itu juga tabbat yada abi lahab wa tab. Kemudian ikhwatal Islam, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum." Belilah diri kalian. Maknanya apa? Bebaskan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Karena aku hanya bisa menyampaikan atau aku hanya bisa berdakwah kepada kalian. Kalian terima alhamdulillah. Kalau kalian tidak terima, maka kalian akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian kalau kalian tidak beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abbas." Rasul memanggil pamannya. Dan ini adalah ketika Nabi pertama kali berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Abbas, la ughni anka minallahi syai'a." Wahai Abbas, paman Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak beriman dan melakukan amalan saleh. Kemudian apa kata Rasulullah? "Ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ughni anki minallahi syai'a." Aku tidak bisa memberikan kepadamu manfaat sedikit pun kalau seandainya kamu tidak beriman dan beramal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah? "Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan putrinya yang paling dia cintai. "Salini min mali masyiddi." Silakan kamu meminta hartaku. Berapa yang kamu mau, silakan kamu minta.
la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak beriman dan melakukan amalan saleh. Maknanya apa ikhwatul Islam? Bahwa sesungguhnya yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena iman dan amal saleh. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imannya kita kepada Allah dan amalan saleh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya kita tidak melakukan yang demikian, maka tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang senantiasa kita sebutkan, disebut dengan syarat ibadah. Kita hidup ketika kita diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kaya dari kita sangat banyak, yang lebih pintar dari kita juga sangat banyak. Namun hidayah itu bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, namun semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Seorang muslim senantiasa mengucapkan wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seorang muslim mereka akan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah iman. Dan itu juga lah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam itu sendiri. Ketika Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, tinggal bagaimana kita untuk menjaga Islam tersebut. Dan kita tidak boleh berbangga karena kita tidak tahu di atas apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang harus mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka hidup di atas keimanan, sebagaimana mereka wafat juga di atas keimanan dan di atas keislaman. Sehingga kita mengetahui ikhwatul Islam, sebuah doa yang mungkin semua kita pernah melakukannya dan membacanya. Kita senantiasa melakukan sholat jenazah, terutama di Masjid Rasulullah SAW. Hampir setiap hari dilakukan sholat jenazah, dan ini merupakan momen kita. Dan kita tahu, sholat jenazah itu bukan hanya kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, namun sebelum kita mendoakan saudara kita yang meninggal, kita juga mendoakan diri kita di sana. Makanya kenapa kita dianjurkan kalau ada sholat jenazah kita ikut. Kalau ada sholat jenazah, sebagaimana yang diumumkan oleh muadzin as-salatu 'alal mayyit, misalnya sholat jenazah, maka kita harus ikut di sana. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah, sebelum kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, kita terlebih dahulu mendoakan diri kita. Kita lihat di dalam sholat jenazah, takbir pertama, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan selawat Ibrahimiyah, selawat terindah. Takbir yang ketiga, dan inilah waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang harus kita baca untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, saudara kita, sebelum kita mendoakan orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Di takbir yang ketiga, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'ala al-islam. Kemudian baru kita membaca doa Allahumma ighfir lahu, atau kita lanjutkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu, dan seterusnya. Kalau seandainya kita memperhatikan ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkan dosa kami semuanya, yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Wa zakarina wa unsana, ya Allah ampunkan dosa kami yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wa ghaibina, mereka yang hadir dan mereka yang tidak hadir di sini, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Wa saghirina wa kabirina, ya Allah ampunkan dosa kami yang kecil ataupun yang besar. Kemudian Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman, ya Allah barang siapa di antara kami yang masih Engkau berikan umur yang panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman, beramal, beriman, beribadah.
Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Dan barang siapa yang engkau cabut nyawanya ya Allah, maka cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Sehingga kenapa kita dianjurkan mengucapkan doa demikian? Karena sebelum kita mendoakan saudara kita yang meninggal, kita mendoakan diri kita dan juga saudara-saudara kita yang masih hidup. Dan di antara salah satu doa yang wajib kita baca atau yang dianjurkan kita membacanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang masih memberikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Karena memang kita beriman kepada Allah dan tujuan kita dihidupkan adalah untuk ibadah. Iman, amal saleh, ibadah. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Namun kalau seandainya umur kami sudah habis, kalau seandainya ajal kami sudah dekat, wafatkan kami dalam keadaan menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Itulah doa kita untuk diri kita semua. Bagaimana kita hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan kita, yang paling kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wafat dalam keadaan beribadah itu sendiri. Dan itu merupakan cita-cita seorang muslim yang mereka inginkan siang dan malam. Maknanya apa ikhwatal Islam? Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling memberikan manfaat kepada kita adalah iman dan amal saleh. Rasulullah SAW memanggil keluarganya, memanggil pamannya, memanggil bibinya, memanggil putrinya, menyebutkan la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan kepadamu manfaat sedikit pun. Yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita adalah iman itu sendiri. Kemudian yang bisa memberikan manfaat setelah kita beriman adalah melakukan amalan saleh, yaitu beribadah. Karena bagaimanapun kedudukan kita, bagaimanapun nasab kita, tidak akan bisa terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak barengi dengan iman dan amal saleh. Jadi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan iman kita kepada Allah dan dengan amal saleh yang kita lakukan. Dan dengan itulah ada kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagi mereka-mereka yang ingin merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan tentunya kita semua ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tentunya semua kita ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Man yuti'illaha wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para nabi. Allah kumpulkan dia bersama orang-orang siddiqun. Allah kumpulkan dia bersama orang-orang syuhada. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang saleh. Dan keempat orang ini merupakan orang-orang yang terbaik untuk dijadikan teman. Sehingga ikhwatul Islam, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua para sahabat merasa bangga. Semua para sahabat mengucapkan bahwa sesungguhnya aku cinta kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, agar mereka bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik menyebutkan yang meriwayatkan hadis ini. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai, maka Abu Bakar mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita juga mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa kami semua cinta kepada Rasulullah SAW, karena kecintaan tersebutlah bisa mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW yang tercinta. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga kita, memberikan kemudahan terhadap urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh permintaan dan permohonan kita, dan mengabulkan seluruh amal ibadah kita, dan menerima amal ibadah kita yang kita lakukan. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmuslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaan kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi besok insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan kami ingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa iltazimu bil ijra'at bil ihtirazat bil ijra'at al ihtiraziyah wa tadabirul wiqaiyah, itu senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan kami mohon maaf kalau seandainya kami tidak bersalaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.